Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safina Darmawan dengan NIM E1101241011. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan membawakan tentang 15 teori komunikasi. Sebelum kita masuk ke dalam 15 teori komunikasi itu apa sih sebenarnya? Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara satu individu dan individu lainnya untuk mencapai proses pemahaman bersama. Nah, yang kedua itu adalah teori komunikasi. Kalau teori komunikasi itu apa sih sebenarnya? Nah, teori komunikasi adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana proses penyampaian, penerimaan, dan pemahaman yang terjadi antara individu atau kelompok. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu teori komunikasi dan komunikasi? Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori yang komunikasi nafiktisme. Nah, komunikasi nafiktisme adalah bahwa manusia lahir dengan kemampuan bawaan untuk berkomunikasi. Contohnya yaitu dengan anak diajarkan bahasa Inggris tanpa diajari secara formal. Yang kedua ada teori administrasi. Nah, teori administrasi adalah komunikasi penting untuk koordinasi dalam perusahaan. Contohnya adalah rapat antar departemen di perusahaan. Nah, manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan tujuannya adalah menyelaraskan tugas dan melakukan kebijakan organisasi dalam suatu administrasi. Ketiga ada teori AIDA. Nah, teori AIDA adalah model komunikasi yang menarik pemasaran, yaitu dengan 1. Attention, interest, desire, dan action. Nah, contohnya yaitu iklan menarik perhatian lalu menarik pembelian. Nah, kalau iklannya menarik, kita otomatis dapat memikirkan untuk membeli suatu produk yang dipasarkan oleh iklan tersebut. Nah, manfaatnya yaitu adalah menyusun strategi promosi yang efektif hingga iklan dapat menarik pembeli. Nah, untuk tujuannya adalah mempengaruhi konsumen agar melakukan tindakan, yaitu misalnya contohnya tindakan yaitu tindakan pembelian. Nah, misalnya kalian tertarik dalam suatu barang, nah itu tindakannya kalian itu ya membeli terus membayar produk tersebut. Nah, yang keempat adalah teori overall conditioning. Nah, teori ini dikendalikan oleh konsekuensi, reward ataupun punishment. Nah, contohnya itu anak diberi hadiah misalnya berkata sopan. Nih, ada juga contoh yang lainnya, misalnya kalian punya anak, terus anak kalian ini puasa 1 bulan full dan kalian memberikan reward mereka berupa uang ataupun apapun. Nah, itu juga adalah perilaku yang positif karena mendukung anak untuk berperilaku positif. Nah, manfaatnya adalah mengarahkan perilaku komunikasi positif. Tujuannya yaitu membangun kebiasaan komunikasi yang diharapkan. Teori yang kelima yaitu teori kultural. Nah, teori kultural ini adalah budaya yang membentuk cara berkomunikasi seseorang. Misalnya orang Jawa dan orang Batak. Orang Jawa dan orang Batak itu sangat beda sekali cara berbahasanya. Berbeda sekali. Nah, manfaatnya yaitu memahami perbedaan gaya komunikasi. Tujuannya yaitu menyesuaikan komunikasi dalam konteks budaya. Teori humanisme. Teori humanisme adalah komunikasi berpusat pada nilai dan potensi manusia. Contohnya yaitu guru mendorong kita lebih untuk percaya diri.
Nah, manfaatnya adalah menumbuhkan empati dan penghargaan. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas interaksi dan manusiawi. Yang ketujuh adalah teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah orang belajar lewat observasi terhadap lingkungan sosial. Contohnya yaitu meniru cara berbicara idola. Nah, manfaatnya yaitu menjelaskan pembentukan perilaku sosial. Tujuannya mengontrol pengaruh lingkungan dalam pembelajaran. Adalah orang berpendidikan tinggi menyerap informasi lebih cepat. Contohnya yaitu kampanye kesehatan lebih dipahami oleh warga kota. Nah, yang kesembilan ada teori negosiasi. Teori negosiasi adalah komunikasi untuk mencapai kesepakatan antar pihak. Contohnya itu negosiasi antara pembeli dan penjual. Nah, itu yang aku bilang tadi. Misalnya orang penjualnya netapin harga 50, kalian nawarnya jadi kayak 40. Nah, orangnya maunya tuh kayak misalnya 45, 43 atau berapa lah gitu. Nah, manfaatnya ini adalah membangun solusi bersama. Karena dengan adanya ini kita dapat memikirkan solusi, mencari solusi agar terjadinya kesepakatan. Nah, tujuan ini yaitu mencapai win-win solution. Yang ke-10 adalah teori pengaruh influencer. Teori pengaruh influencer adalah influencer mampu memengaruhi opini dan tindakan audiens. Contohnya itu selebgram merekomendasikan produk, misalnya kayak ada satu selebgram merekomendasikan suatu produk. Nah, misalnya skincare, yang misalnya skincare ini cocok untuk kulit kering, skincare ini cocok untuk kulit berjerawat. Nah gitu, terus mereka tuh kayak menarik audiensnya agar yang kayak dapat membeli produknya, ataupun yang kayak ya mereka berarti berhasil meracuni lah istilahnya ya, meracuni gitulah. Nah, manfaatnya yaitu menjangkau audiens secara persuasif. Manfaatnya adalah menjangkau audiens secara persuasif. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan dan konversi. Ke-11. Nah, teori 11 adalah teori komunikasi linear. Komunikasi linear adalah komunikasi satu arah dari pengirim ke penerima. Contohnya yaitu pidato. Yang ke-12 adalah teori interaksional. Nah, teori ini adalah komunikasi dua arah, ada feedback. Contohnya adalah tanya jawab di kelas, ataupun yang kayak misalnya kalian lagi curhat, terus yang misalnya kalian jadi pencurhat, nah teman kalian jadi pendengarnya. Itu sebenarnya bagi saya itu juga udah ada feedbacknya, karena kayak mendengarkan, misalpun kawan kalian yang kasih sarannya gitu. Teori ke-13, teori agenda setting. Teori agenda setting adalah media menentukan topik yang dianggap penting oleh publik. Contohnya itu media fokus pada isu polusi udara. Yang ke-14, nah teori yang ke-14 adalah teori ketergantungan media. Teori ketergantungan media adalah semakin kompleks masalah, semakin tergantung orang pada media. Contohnya yaitu warga mencari info bencana melalui berita. Teori yang ke-15 yaitu teori semiotika. Teori ini adalah studi tentang tanda simbol dalam berkomunikasi. Logo hati berarti itu simbol cinta. Nah, selesai sudah 15 teori komunikasi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan maaf jika ada kesalahan ataupun kurang jelas dalam penjelasan. Terima kasih dan love you guys.